Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, di pagi yang cerah ini, kelompok dari, mata kuliah sosiologi hari ini akan mempresentasikan, mengenai tugas, yaitu dari kelompok 2. Eh, yang kami hormati yaitu kepada mata kuliah, pengampu dari mata kuliah sosiologi yaitu Ibu Mega, kemudian, teman-teman semua yang menjadi, peserta ataupun menjadi audiens dari, presentasi kali ini. Nah, langsung saja presentasi kali ini itu judulnya mengenai pengaruh bencana banjir terhadap, kondisi sosial di lingkungan Universitas Siliwangi. Nah, mungkin, next slide. Nah, anggota dari kelompok ini, terdiri dari 8 orang ya. Nah, 8 orang ini itu, saat itu sudah melakukan, observasi. Nah, untuk slide selanjutnya mungkin akan dijelaskan langsung kepada, Nurul. Nah, untuk slide yang 2 sampai 4 itu langsung saja kepada Nurul, waktu layar saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja ya untuk materi pertama yaitu kemacetan di lingkungan kampus Universitas Siliwangi. Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar, terutama yang tidak mempunyai transportasi publik yang baik atau mencukupi ataupun juga tidak seimbangnya kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk. Menurut salah satu pengendara yang sempat kami wawancarai, eh, eh, yaitu mahasiswa Universitas Siliwangi, menurut beliau, setiap pagi jalan di depan Unsil pasti macet. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan macet. Faktor yang pertama adalah karena jalan tersebut merupakan jalan utama untuk mahasiswa pengendara memasuki kampus. Faktor kedua, karena banyaknya pedagang di sisi jalan yang mengurangi kapasitas jalan sehingga jalan menjadi sempit. Dan faktor yang ketiga, karena banyaknya penduduk, serta faktor yang terakhir, karena banyaknya masyarakat yang memakai mobil. Bisa di next slide. Nah, untuk penyebab banjir di jalan depan kampus Universitas Siliwangi. Penyebab banjir secara umum adalah karena curah hujan yang tinggi dan menyebabkan naiknya volume air di wilayah daratan. Intensitas hujan yang relatif tinggi ini dapat menyebabkan daerah aliran air seperti sungai tidak lagi mampu menahan udara yang ada. Faktor lain adalah karena minimnya daerah resapan air. Daerah resapan air itu berfungsi sebagai jalur resapan air hujan ke dalam tanah. Nah, seperti menurut Bapak Agus selaku pedagang makanan yang berada di daerah Unsil, menurutnya banjir yang sering terjadi di depan Unsil ini diakibatkan dari saluran air yang tersumbat dan saluran air yang cenderung kecil sehingga air yang mengalir dari daerah yang tinggi mengalir ke daerah yang rendah ke daerah Unsil tidak dapat menampung debit air yang cukup besar. Banjir ini berdampak bagi kedai makanan Bapak sendiri, yang dimana jika banjir, pembeli yang datang tidak terlalu banyak. Selain itu, banjir ini juga menyebabkan banyak pengguna motor yang motornya mogok akibat saluran motornya kemasukan air. Mungkin segitu saja pemaparan dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih atas pemaparannya dari saudari Nurul. Lanjut saja kepada yang selanjutnya, yaitu penyebab banjir di jalan depan kampus Universitas Siliwangi yang akan, dijelaskan oleh saudari Erli. Padanya waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja ya. Penyebab banjir di depan jalan kampus Universitas Siliwangi, menurut salah satu narasumber, yakni Ibu Siti, selaku pedagang nasi kuning, menurutnya, jika hujan besar, dagangannya terpaksa ditutup karena tahu jika hujan daerah Unsil akan banjir, dan juga pasti tidak ada yang membeli. Jika banjir pun menurutnya yang paling tinggi itu selutut kaki atau roda dagangannya pun pernah terendam air. Dan kadang-kadang jika banjir, motor juga ada yang sampai jatuh. Setiap banjir menurutnya hanya banjir air, bukan sampah, kecuali dari dalam unsil yang paling besar. Jika banjir sampah, mungkin dari unsil kebanyakan seperti daun-daun terbawa hanyut. Karena unsil katanya tidak ada pembuangan air, jadi otomatis airnya turun ke jalan. Intinya, penyebab banjir di jalan depan kampus Universitas Siliwangi ini, menurut Ibu Siti, karena tidak adanya tempat resapan air di kampus Universitas Siliwangi, sehingga airnya turun ke jalan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Lanjut kepada penyebab banjir di depan kampus Universitas Siliwangi juga yang akan dijelaskan oleh saudari Sabrina. Padanya waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya, yaitu mengenai penyebab banjir di jalan depan kampus Universitas Siliwangi. Nah, menurut salah satu sumber, yaitu satpam kita di Universitas Siliwangi, yaitu Bapak Muhammad Gias dan Bapak Akmal, menurut mereka itu ketika setelah hujan besar di depan Unsil selalu banjir. Ketinggian dari banjir itu di depan gerbang utama Unsil sekitar seatas mata kaki, dan yang berada di depan Masjid Al-Muhajirin itu sekitar tingginya itu sekitar lutut orang dewasa. Nah, banjir ini sangat mengganggu pekerjaan mereka karena menyebabkan arus lalu lintas menjadi macet atau tersendat. Menurut mereka juga, banjir ini menyebabkan kemacetan terjadi karena drainase yang berada di jalan depan Unsil tidak bekerja dengan maksimal. Mereka juga menuturkan bahwasannya tidak ada langkah antisipasi atau perbaikan dari pihak kampus maupun dari pihak pemerintah. Nah, kemacetan ini juga yang terjadi di depan Unsil tidak hanya disebabkan oleh banjir saja, akan tetapi disebabkan juga oleh banyaknya pengendara yang memarkirkan kendaraannya sembarang di depan Unsil. Nah, banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan atau trotoar juga menjadi penyebab terjadinya banjir. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari saudari Sabrina. Lanjut kepada slide selanjutnya, yaitu yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Nah, untuk yang akan saya paparkan ini, saya sudah mewawancarai salah satu dosen kita, yaitu Pak Cahya. Nah, hasil dari wawancaranya tersebut itu, beliau telah memaparkan penyebab-penyebab serta apa yang beliau alami gitu selama menjadi warga Universitas Siliwangi, baik itu saat menjadi mahasiswa ataupun saat menjadi dosen. Nah, kerugian yang dirasakan oleh Papa sendiri, mungkin hanya sebatas, melewati daerah tersebut, banjirnya itu membasahi sepatu dan celana. Nah, itu tuh, sering terjadi pada tahun 2017 saat, beliau masih berkuliah. Nah, karena saat hujan besar itu,
dapat dipastikan gitu bahwa daerah di depan Universitas Siliwangi itu akan banjir. Namun, dari tahun ke tahun itu terjadi, perbaikan gitu. Nah, apabila dulu itu, kalau gorong-gorong, di sekitar jalan itu mungkin sangat kecil, bukan sangat, jadi, kecil. Nah, setelah mengalami perbaikan itu, pada tahun 2019 kalau tidak salah Bapak itu pernah mengatakan pernah dibongkar gitu Kak, gorong-gorong itu tuh, saat dibongkar, eee, di ini gitu, di sampah-sampahnya itu dikeluarkan, kemudian dibetulkan terjadi perluasan gitu, untuk gorong-gorong tersebut. Nah, kalau, sekarang itu mungkin, dirasa tidak terlalu sering gitu untuk banjir di depan jalan kampus Universitas Siloam ini, karena, setelah dilakukan perluasan dari gorong-gorong tersebut. Nah, kemudian ada pula, saran gitu dari Bapak sendiri yang mungkin apabila gitu diadakan atau dibuat sumur resapan, maka, banjir ini mungkin akan bisa diminimalisir gitu. Nah, sumur resapannya ini itu bisa di dalam kampus ataupun di sekitar sekitar daerah, jalan. Nah, ini juga pernah terjadi pada saat, Bapak, dulu berkuliah katanya. Nah, dulu itu saat beliau menjadi, eee, hima gitu himpunannya, beliau itu mengatakan pernah mengadakan suatu proker di mana, membuat suatu, sumur resapan, di beberapa daerah di dalam kampus yang caranya itu mencangkul tanah. Nah, setelah mencangkul tanah cukup dalam, kemudian, diisi oleh, tanah dan di atasnya itu diberi, eee, organisme seperti, tanaman-tanaman, kemudian ditutup oleh, eee kawat-kawat dan kemudian itu tuh kalau misalkan terjadi hujan, maka akan, meresap gitu airnya, tidak akan menggenang seperti, mungkin di dalam kampus juga sudah beberapa kali gitu ya di jalanan di dalam kampusnya sendiri juga banjir. Nah, saran dari beliau itu seperti itu. Nah, kemudian, beliau juga mengatakan bahwa sumur resapan itu, mungkin akan efektif gitu kalau misalkan, dijadikan suatu program kerja ataupun, eee, inisiatif gitu dari mahasiswa, terutama pendidikan geografi di Universitas Siliwangi. Nah, sekian pemaparan dari saya, lanjut kepada pemaparan selanjutnya yaitu oleh saudari Dea. Kepadanya waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih ya kepada moderator. Langsung saja menyambung ke pembahasan penyebab banjir di jalan depan kampus Universitas Siliwangi. Nah, setelah dilihat-lihat gitu dari hasil wawancara sebelum-sebelumnya, kita tuh bisa menganalisis bahwa penyebab banjir di sekitaran jalan Universitas Siliwangi itu ada 4. Yang pertama, eh, karena minimnya daerah resapan air di mana daerah sekitar jalan sudah ditembok semua sehingga air tersebut tidak dapat menyerap dengan baik ke tanah gitu. Karena daerah-daerah di sekitar jalan sudah ditembok, maka pengaruhnya juga ada gitu keselokan dan drainase di sekitar jalan yang resapan airnya jadi kurang. Yang kedua, ada juga karena masalah sampah gitu. Sekitar tahun 2019 itu pernah dilakukan pembongkaran pada daerah gorong-gorong di sekitar jalan. Nah, saat itu si air itu gak bisa menyerap ke daerah gorong-gorong karena tersumbat gitu, karena banyaknya sampah di dalamnya. Jadi pas dibersihkan itu si sampah numpuk, akhirnya si air itu menyumbat dan akhirnya si sampah itu menyumbat gitu dan airnya malah keluar dan melebar di sekitaran jalan. Yang ketiga, karena masalah gorong-gorongnya itu kecil. Nah, menyambung tadi pembahasan dari Zahra gitu ya. Dulu itu pernah ada yang pembongkaran gorong-gorong.
Nah, pas mau dipasang lagi gitu, gorong-gorongnya ternyata dipasang yang lebih kecil. Jadi untuk menampung air tuh tidak sebanyak dulu karena ukurannya lebih sempit gitu. Yang awalnya gorong-gorongnya itu cukup besar. Nah, lama-kelamaan karena setelah pembangunan jadi lebih berukuran kecil. Terus yang terakhir yang keempat, karena adanya intensitas hujan yaitu mah dari faktor alam gitu. Dulu pas tahun 2019 pernah ada banjir gitu di depan Universitas Siliwangi yang kira-kira itu mencapai 15 cm, yaitu sekitar di bawah lutut manusia orang dewasa gitu. Nah, pada bulan-bulan hujan atau musim hujan gitu, banjir itu sering terjadi gitu karena yaitu karena kurangnya drainase, terus gorong-gorongnya kecil, terus intensitas hujan yang lama juga, jadi airnya meluap dan akhirnya banjir di sekitar kampus. Mungkin dari saya dicukupkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Saudari Dea. Lanjut kepada pemaparan selanjutnya dari slide selanjutnya juga oleh Saudari Iza. Kepada Saudari Iza, waktu dan biar saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja ya, di sini saya akan menyampaikan mengenai mitigasi banjir yang dapat diterapkan untuk mengatasi bencana banjir di jalan depan kampus Universitas Siliwangi. Nah, dilansir dari situs Kementerian Sosial, penanggulangan bencana memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana seperti korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam. Nah, seperti yang telah kami lakukan, itu observasi kepada Bapak Agus, di mana Bapak Agus ini mengatakan bahwa dulu ketika banjir terjadi di depan Unsil itu banyak kendaraan motor yang mogok akibat dari kemasukan air. Nah, beruntung kejadian ini tuh diatasi atau dibantu oleh masyarakat sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut. Nah, yang kedua itu digunakan sebagai landasan perencanaan pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi risiko bencana. Dan yang terakhir yaitu dilihat dari definisi dan tujuannya, kerugian adalah kegiatan yang harus dilakukan sebelum bencana terjadi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Saudari Iza. Lanjut kepada pemaparan dari Saudara Adi. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan atau melanjutkan mengenai mitigasi banjir yang dapat diterapkan untuk mengatasi bencana banjir di jalan depan kampus Universitas Siliwangi. Nah, berikut ini ada langkah-langkah dari penanggulangan bencana yang bisa dilakukan menurut Kementerian Sosial. Yang pertama, ada mengawasi penggunaan lahan dan merencanakan lokasi untuk menempatkan fasilitas vital di daerah yang aman. Yang selanjutnya ada menyesuaikan desain bangunan di daerah banjir dengan membuat bangunan rumah tahan banjir, mulai dari material dan fondasi yang kuat. Yang selanjutnya membangun infrastruktur kedap air. Yang selanjutnya membangun tembok penahan dan tanggul di sepanjang sungai, tembok laut di sepanjang pantai yang rawan badai atau tsunami. Yang selanjutnya ada membersihkan sedimen. Menurut saya dan menurut hasil observasi yang telah dilakukan saya dan teman-teman saya, jadi di selokan yang dari depan Unsil itu kayak udah lama nggak dibersihin. Terakhir itu dapat informasi tahun 2019 ya, jadi seharusnya dalam 1 tahun itu minimal itu 2 kali dilakukan pembersihan agar sedimen-sedimen yang ada di dalamnya itu bisa dikeluarkan dan bisa si air itu jadi lancar gitu. Untuk yang selanjutnya adalah membangun pembuatan saluran air atau drainase. Yang selanjutnya meningkatkan kewaspadaan di daerah rawan banjir.
Untuk yang selanjutnya ada meningkatkan kewaspadaan terhadap pengundulan hutan. Untuk yang selanjutnya melatih kewaspadaan dengan melakukan penyimpanan bahan makanan, menaruh tempat tidur di daerah yang lebih tinggi. Nah, adapun ya solusi dari kelompok kami mengambil solusi dari dosen, yaitu dengan membuat sumur resapan di daerah sekitaran Universitas Siliwangi, khususnya di daerah depannya itu di dekat jalannya. Hal ini karena memang daerah depan jalan tersebut sudah segitu ukurannya, jadi apa ya diperlukan sumurnya itu harus sumur resapannya itu kecil. Selain itu juga pedagang-pedagang yang menyebabkan kemacetan, apalagi sekarang kampus udah mulai offline itu ya, udah offline semuanya. Kalau menurut saya pedagang itu bisa dipindahkan ke daerah dekat Warjo atau ke daerah Gang Doraemon. Di situ kan ada kayak pedagang-pedagang juga. Jadi seharusnya diplot di satu lokasi agar tidak menciptakan kemacetan di daerah depan unsurnya gitu. Mungkin dari saya cukup, dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Saudari Adi. Lanjut, ada slide terakhir, yaitu akan dijelaskan oleh Saudari Nelly. Kepadanya, waktu dan biar saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk selanjutnya mengenai proses dari pengelolaan sampah di jalan depan kampus Unsil ya. Nah, teman-teman, permasalahan pengelolaan persampahan ini menjadi sangat serius ya, utamanya di perkotaan akibat kompleksnya permasalahan yang dihadapi dan kepadatan penduduk yang tinggi. Nah, sehingga pengelolaan persampahan ini sering diprioritaskan penanganannya di daerah perkotaan, khususnya di Unsil. Nah, permasalahan dalam pengelolaan sampah yang sering terjadi yaitu antara lain perilaku dan pola hidup masyarakat itu masih cenderung mengarah pada peningkatan laju timbulan sampah yang sangat membebani pengelolaan kebersihan, keterbatasan sumber daya, anggaran. Selanjutnya ada kendaraan personil sehingga pengelolaan kebersihan belum melayani seluruh sampah yang dihasilkan. Nah, untuk dalam poin-poinnya, kegiatan penanganan sampah ini meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama ada pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan atau sifat sampah. Yang kedua ada pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu. Yang ketiga, pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir. Yang keempat, ada pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik komposisi dan jumlah sampah dan yang terakhir, pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Boleh slide selanjutnya? Nah, bisa dilihat teman-teman pada gambar tersebut menunjukkan banjir terparah di sekitar kampus Unsil ya, yang mengakibatkan dampak terhadap kehidupan sosial di lingkungan kampus Unsil. Nah, kejadian tersebut ini mengakibatkan sejumlah pengendara terjebak dan terjadi kemacetan di daerah tersebut. Banjir ini juga berdampak bagi kedai makanan sekitar Unsil, yang dimana jika banjir pembeli yang datang tidak terlalu banyak. Nah, selain itu, banjir ini juga menyebabkan banyak pengguna motor yang motornya mati atau mogok ya akibat saluran motornya kemasukan air. Nah, beruntungnya banyak masyarakat di daerah sana memiliki kepedulian untuk membantu kepada para korban yang motornya mogok akibat banjir tersebut. Nah, teman-teman, rata-rata ya penyebabnya itu yang pertama intensitas curah hujan yang tinggi di daerah sana, yang kedua tidak lancarnya saluran air, dan yang terakhir sistem drainase yang tidak baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Saudari Nelly. Sudah cukup jelas ya dari mulai, tadi ada, mitigasi banjirnya. Nah, ini ada dokumentasi dari, observasi kita hari itu, mungkin sudah dapat dilihat ya. Nah, ada pula ini video, penayangan video terlebih dahulu gitu sebelum saya jawab. Untuk videonya mungkin bisa langsung ditonton saja. Nah, video ini juga mungkin, bisa ini ya, jadi, teman-teman juga mungkin kan pernah mengalami ya untuk banjir ini. Nah, ini ada penayangan video dari, yang kami ambil juga ya dari YouTube, mungkin bisa dilihat karena, eee, ada perbedaan gitu dari banjir yang terjadi dulu dan sekarang. Mungkin kan, tidak terlalu sering ya kalau sekarang. Nah, kalau nanti tahun-tahun kemarin itu katanya kan pernah, ini gitu parah sekali banjirnya bahkan sampai, ke bawah lutut manusia atau orang dewasa. Nah, itu tuh pernah terjadi pada tahun 2019 kalau tidak salah dan sampai ke, atas ini juga gitu, sampai ke Warjo kalau nggak salah di banjirnya itu. Kandas. Pangandaran itu kudu kada jauh-jauh ke Pangandaran dari gaya ombak mah. Nah, berikut, barusan itu penayangan, sekilas mungkin ya dari, video, banjir di depan Unsil. Nah, teman-teman juga bisa ngelihat gitu ya kalau tadi, parah sekali gitu banjirnya itu bisa, hampir ke pertokoan yang ada di, depan jalan-jalan tersebut. Nah, mungkin presentasi dari kami, sudah didengarkan juga ya oleh teman-teman semuanya. Mungkin, akan langsung kepada sesi tanya jawab saja. Dari rekan-rekan semuanya. Jika ada yang ingin bertanya, boleh, langsung on cam dan raise hand atau, boleh di kolom chat. Nah, pada teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Boleh dari Saudari Imas terlebih dahulu, dipersilahkan untuk, menyampaikan pertanyaan. Ya, baik izin bertanya ya untuk kelompok ini, kan kelompok ini tuh membahas tentang banjir yang di depan Unsil. Nah, kan di Unsilnya juga, di dalam Unsilnya juga kan, itu tuh kalau hujan gede tuh banjir ya. Nah, ini kan masih kawasan Unsil ya, masih kawasan, pendidikan di Unsil ya. Itu tuh apakah ada upaya, dari pihak Unsilnya sendiri gitu untuk, mengatasi ini gitu? Baik itu dari, lembaga ataupun mungkin, eee, institusinya seperti itu. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Ima. Di-keep dulu ya pertanyaannya. Mungkin ada yang resen juga ini dari saudari Kecia, boleh untuk menyampaikan. Baik, terima kasih kepada moderator. Tadi kan yang seperti yang dikatakan oleh saudari Ima itu mengenai lembaganya. Nah, kalau dari saya, apakah ada dari penduduk sekitar yang menerima dampak tersebut seperti membentuk kesatuan gitu sehingga mengusungkan masalah ini ke pihak-pihak yang memang seharusnya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari saudari Keisha. Mungkin akan di-keep dulu ya 2 pertanyaan. Nah, dari kelompok kami itu mungkin ada yang mau diskusi dulu atau ada yang mau langsung menjawab, boleh? Sebelumnya mungkin dari kelompok kami, pertama dari saya sendiri izin menjawab untuk pertanyaan dari saudari Ima. Nah, pertanyaannya tadi, apakah ada gitu yang dilakukan oleh institusi ataupun lembaga mengenai kebijakan mungkin ya kebijakan untuk banjir ini. Nah, kalau dari hasil wawancara mungkin dari beberapa responden gitu ya dari beberapa narasumber. Nah, yang pertama itu kalau dari dosen, nah, itu kan beliau pernah bercerita gitu kalau misalkan banjir itu tuh memang sebetulnya ada di luar Universitas Siliwangi juga ya. Maksudnya kan kalau dari pengelolaan sampah di dalam kampus juga sudah baik gitu. Nah, karena kalau misalkan yang membuang sampah di luar kampus itu ya mungkin dari pengguna jalan ataupun pengendara. Nah, untuk dari pihak luarnya itu kan mungkin suka ada gitu ya dari pihak LH yang suka membersihkan sekitar jalanan tersebut itu setiap paginya. Nah, kalau dari pihak kampus sendiri itu memang sudah pernah ada ini gitu upaya waktu itu. Nah, saat pembongkaran pada tahun 2019 itu, nah, karena mungkin pada saat itu saat sangat ini gitu parah banjirnya, maka dari pihak kampus itu pernah ada seperti pengusulan gitu kepada pemerintah kota kalau tidak salah, jadi ingin melakukan pembersihan dan perluasan untuk gorong-gorong. Nah, maka dari itu pada tahun 2019 pernah dibongkar dan dibersihkan gitu sampah-sampahnya, kemudian diperluas si gorong-gorongnya. Nah, kalau kita itu sebenarnya bisa ini gitu mewawancarai juga dari pihak lembaga yang biasanya membuat jalan gitu. Nah, tetapi karena keterbatasan mungkin kita jadi tidak mengetahui gitu untuk kelanjutan dari kebijakan ini. Mungkin dari kampus juga kalau sekarang-sekarang tidak ada tindak lanjut atau peraturan lain karena memang sekarang-sekarang itu walaupun mungkin sekarang musim penghujan tidak terlalu banyak gitu untuk kasus seperti banjir yang dulu-dulu itu seperti yang sampai ke lutut. Mungkin dari saya sekian, ada yang ingin menambahkan dari kelompok mengenai jawaban dari pertanyaan Ima, dipersilakan. Baik, langsung saja kepada kesimpulan dari
presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai banjir yang terjadi di depan Universitas Siliwangi ini. Jadi kesimpulannya adalah apabila ada kolaborasi dari baik itu dari masyarakat, mahasiswa, ataupun para pejalan kaki maupun para pengendara, maka sebetulnya banjir ini bisa dihindari. Nah, banjir ini tentu saja dapat merugikan baik itu kepada para penjual, pedagang ataupun pertokoan yang ada di sekitar, kemudian pengguna jalan dan juga pengendara. Nah, mungkin kebijakan-kebijakan dari pemerintah, baik pemerintah kota ataupun daerah juga harus ada gitu ketegasan, baik itu yang barusan mungkin ada juga seperti pembuatan sumber resapan dan lain-lain. Nah, dari permasalahan ini kita semua bisa tahu bahwa hal-hal yang membuat tidak nyaman itu tentu saja akan mengakibatkan suatu hal yang tidak nyaman juga gitu untuk semua orang. Nah, sekian mungkin pemaparan dari kelompok kami. Untuk tanya jawabnya mungkin bisa dilanjut lagi nanti. Mohon maaf jika terdapat kesalahan baik itu dalam perkataan ataupun dalam penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.